saat ini kita mempersembahkan seluruh yang kita alami dalam perjalanan ini. Hari ini gereja memperingati Santa Monica, seorang ibu yang luar biasa, dan sebentar ada. Nah, meskipun dengan Zoom yang kadang-kadang suara hilang, kadang-kadang gambar hilang dan sebagainya, tapi kita bersama-sama mau bersyukur sebagai satu keluarga dalam lingkungan Yohanes 1. Mari kita hening sejenak, kita kumpulkan seluruh intensi yang kita bawa dan kita menguatkan hati kita dalam persembahan yang luar biasa ini. Mari kita hening sejenak. Saudara-saudari, anak-anak yang dicintai Tuhan, marilah kita menyesali dan mengakui bahwa kita telah berdosa, supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa penghibur orang berduka cita, dengan belas kasih Engkau sudah menerima cinta kasih dan air mata Santa Monica demi bertobatnya Santo Agustinus putranya. Semoga berkat pertolongan mereka berdua, kami menangisi segala dosa dan memperoleh kasih sayang rahmat-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, demi Tuhan Yesus kami minta dan menasihati kalian. Kalian telah mendengar dari kami, bagaimana kalian harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang sudah kalian turuti, tetapi baiklah kalian melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kalian tahu juga petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Yang dikehendaki Allah adalah supaya kamu semua kudus. Ia menghendaki agar kalian menjauhi percabulan, hendaknya kamu masing-masing hidup dengan istrinya sendiri, dalam kekudusan dan kehormatan, bukan dalam keinginan hawa nafsu seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dalam hal-hal ini jangan ada orang yang memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya, sebab Tuhan akan membalas semuanya itu. Sebagaimana dahulu telah kami katakan dan kami tegaskan kepadamu, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan yang cemar, melainkan untuk melakukan apa yang kudus. Karena itu, barang siapa menolak ini, bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang memberikan Roh Kudus-Nya juga kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Bersukacitalah dalam Tuhan, hai orang benar. Bersukacitalah dalam Tuhan, hai orang benar. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorai, biarlah banyak pula bersukacita. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Bersukacitalah dalam Tuhan, hai orang benar. Gunung-gunung luluh melaksana lilin di hadapan Tuhan semesta alam. Allah memberitakan keadilannya
dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Bersukacitalah dalam Tuhan, hai orang benar. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya dan akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Bersukacitalah dalam Tuhan, hai orang benar. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Bersukacitalah dalam Tuhan, hai orang benar. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berjaga-jagalah dan berdoalah selalu, agar kalian layak berdiri di hadapan Anak Manusia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan Sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong pengantin. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Yang bodoh membawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan yang bijaksana selain pelita juga membawa minyak dalam buli-bulinya. Tetapi karena pengantin itu lama tidak datang-datang, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Tengah malam terdengarlah suara berseru, "Pengantin datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, "Berilah kami minyakmu sedikit, sebab pelita kami mau padam." Tetapi yang bijaksana menjawab, "Tidak, jangan-jangan nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kalian. Lebih baik kalian pergi membelinya kepada penjual minyak." Tetapi sementara mereka pergi membelinya, datanglah pengantin, dan yang sudah siap sedia masuk bersama dia ke dalam ruang perjamuan nikah, lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi Tuhan itu menjawab, "Sungguh aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kalian. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu akan hari maupun saatnya." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anakku yang dicintai Tuhan, sahabat-sahabat Yesus. Hari ini gereja memperingati Santa Monica, seorang santa yang sangat luar biasa. Mengapa sangat luar biasa? Dia adalah seorang santa di luar kitab suci yang menjadi seorang ibu yang sungguh luar biasa. Kalau di kitab suci kita bisa mendengar perempuan-perempuan, wanita-wanita hebat seperti Bunda Maria. Hari ini kita mendengar seorang perempuan wanita hebat yang luar biasa. Nah, saudara-saudari, juga anak-anakku di rumah, di mana saja kalian berada, hari ini kita belajar dari kitab suci dan dari Santa Monica. Siapakah Santa Monica itu? Bagaimana dia begitu hebat dan mempengaruhi keluarga. Jadi sebenarnya ketika kita memperingati Santa Monica ini, sesungguhnya kita berpesta keluarga. Kita punya tokoh yang luar biasa, yaitu Santa Monica. Nah, Monica adalah ibu Santo Agustinus dari Hippo di Afrika Utara. Nah, riwayat hidupnya pasti terkait erat juga dengan anaknya Santo Agustinus yang terkenal bandel sejak masa muda. Nah,
Dia lahir di Tagaste, Afrika Utara, sebuah keluarga Kristen yang saleh beribadat. Dan disinilah kita mulai belajar bagaimanakah Monica bersama dengan suaminya. Jadi pertama-tama adalah Monica dengan dirinya sendiri, Monica dan suaminya, dan Monica dengan anak-anak. Sehingga kita setelah misa ini atau setelah khotbah ini, kita dikuatkan luar biasa untuk menjadi seorang ibu yang luar biasa, seorang ayah yang luar biasa, seorang suami luar biasa, dan kalian anak-anak yang luar biasa. Baik, kita lihat Santa Monica sendiri. Dia adalah seorang gadis dari keluarga Kristen yang sungguh-sungguh saleh, beribadat. Santa Monica selalu melihat bagaimana anugerah Tuhan, rahmat Tuhan, dan iman itu diperdalam. Jadi kita bisa melihat bahwa Santa Monica adalah seorang gadis yang luar biasa. Kalau dilihat seperti dalam teks kitab suci bacaan pertama adalah hidup yang luhur, hidup yang kudus. Jadi dia tidak neko-neko untuk banyak perkara, tetapi hidupnya diarahkan pada Tuhan. Dan dia mengabdi pada Tuhan secara luar biasa dengan seluruh bakat yang ada. Tetapi yang paling hebat adalah Monica punya kepribadian yang sangat-sangat bijaksana. Seperti di dalam bacaan Injil. Baik, kita langsung belajar bahwa menjadi orang hebat mungkin tidak muluk-muluk. Tetapi ketika hidup kita benar, hidup kita akan dimuliakan nanti. Nah itu Santa Monica untuk dirinya sendiri. Nah bagaimana kemudian Santa Monica di hadapan seorang ayah, seorang suami. Santa Monica menikah dengan Patricius pada usia 20 tahun. Untuk zaman ini itu masih terlalu muda untuk saat ini, tapi waktu itu cukuplah. Karena kalau sekarang menikah usia 20 itu berarti masih mahasiswi. Nah, saudara-saudari, kita perlu belajar dari Santa Monica, seorang istri yang luar biasa. Karena apa? Karena Monica menikah dengan seorang pria yang kafir, yang cepat emosi, yang cepat marah. Nah, jadi bagaimana Monica itu mampu mendampingi suami yang seperti ini? Bukan berarti, saudara-saudari, saya mau mengatakan padamu, jika engkau mau menguji istrimu, jadilah Patricius. Jangan. Tetapi kita melihat kekuatan Santa Monica sebagai seorang ibu. Nah, anak-anak sekalian yang ikut, andai kata ibumu seperti Santa Monica luar biasa, karena dia sabar dengan suaminya, meskipun suaminya kafir, suka mengolok-olok kalau Monica beribadat, suka mengolok-olok kalau Monica berbuat baik, karena dia kafir. Dan kita bisa melihat, ibumu adalah Santa Monica juga yang sabar ketika ayahmu seperti Patricius, yang emosi, cepat marah, semua sebentar-sebentar ngomel. Kata-kata yang keluar dari mulutnya banyak sekali sebagai kebun binatang. Santa Monica buat apa? Keluar dari gaya Surabaya, keluar kebun binatang yang bernama Astu. Nah kan, Astu. Kemudian muncul lagi kebun binatang yang bernama Jangkrik dan sebagainya dan sebagainya. Jadi saudara-saudari, Monica adalah ibu yang berhadapan dengan suami yang seperti ini. Luar biasa. Dan Patricius berangasan. Bertahun-tahun. Ya. Monica berdoa kepada Tuhan, mendampingi suami yang seperti ini. Sampai berdoa dengan tangisan air mata. Dan luar biasa. Bahwa Monica pada waktu akhir hidup Patricius bertobat. Patricius menjadi ayah yang baik. Menjadi suami yang baik. Betapa menyenangkan dan sangat terharu ya. Bapak Ibu sekalian, anak-anak sekalian jika menjumpai mamamu, papamu ya. Sekarang seperti Monica dan Patricius yang menjadi orang kudus. Hebat. Tapi untuk menjadi orang kudus tidak gampang. Monica penuh dengan air mata, berdoa untuk Patricius suaminya.
Suami juga dari yang kafir, kemudian makin hari makin bertambah imannya dan mau dibaptis. Suaminya yang sebelumnya berangasan, emosi, cepat marah, pokoknya mau menang sendiri, perlahan-lahan dilembutkan. Cici, indah kan kalau anak-anak, kalau papa mamamu seperti itu? Cici, ibu-ibu, seneng kan kalau tiba-tiba suaminya yang seperti itu mengalami pertobatan dan menjadi suami yang luar biasa? Cici, hai suami, hai bapak, seneng kan kalau dapat istri seperti Santa Monica? Bahagia sekali. Itu Monica dengan Patricius. Sekarang bagaimana Monica dengan anak-anaknya, dengan anaknya terutama Agustinus. Nah, Agustinus ini anak-anak sekalian adalah seorang anak yang sangat pintar. Sangat pintar. Tetapi dia seorang yang nakal. Jadi Agustinus itu adalah orang yang pintar tapi nakal. Juga suka melawan ibunya. Nah, waktu Agustinus berusia 18 tahun, kemudian sedang belajar di Kartago, di kota Kartago, hidupnya itu makin menggelisahkan ibunya. Bayangkan kalau kamu adalah seorang anak yang menggelisahkan ibumu terus. Karena kenakalanmu, kepintaranmu, kamu jadikan untuk menipu, ya, untuk membohongi ayah ibumu. Nah, Agustinus orang-orang yang pintar, sangat pintar. Nah, nanti dia akan menjadi teolog hebat yang sangat diakui oleh gereja Protestan yang ilmunya dipakai sampai sekarang maupun gereja Katolik. Jadi bagaimana seorang ibu menghadapi anak yang pintar tapi nakal dan luar biasa. Lalu ibu bertemu dengan anak yang usia kemudian 18 tahun itu ternyata meninggalkan iman. Ibumu pasti sangat sedih. Santa Monica juga sangat sedih. Karena Agustinus meninggalkan imannya dan mengikuti ajaran lain. Pasti sangat sedih. Hai ibu, hai ayah, kamu punya anak-anak, tapi pada suatu ketika mungkin anak-anakmu menjadi nakal dan meninggalkanmu. Tidak lagi mendengarkan omongan. Nah, ini menggelisahkan, menyedihkan. Apalagi Agustinus kemudian ikut ajaran yang saat itu sesat. Yang disebut dengan Manikeisme. Agustinus ikut ajaran Manikeisme. Apa itu ajarannya? Ajaran Manikeisme itu asalnya dari seorang yang namanya Mani. Nah, dasar utama dari Manikeisme adalah di mana kenyataan dunia ini dibagi pertentangan satu yang lain, yaitu roh dan materi. Jadi kita berhadapan dengan roh dan materi. Tapi ajaran Manikeisme adalah segala sesuatu yang bersifat jasmani, materi itu jahat. Kamu bisa membayangkan, ya, kalau misalnya ajaran Manikeisme ini semuanya jahat, yang bersifat badani, jadi materi jahat, jelek. Kamu punya rumah yang bagus. Oh, ini jahat. Kamu punya mobil yang bagus. Oh, ini jahat. Bapak punya, papamu, punya mamamu yang cantik. Oh, ini jahat. Dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi kita bisa lihat bahwa Agustinus mempercayai ini, bahwa roh dan materi selalu bertumbukan. Maka kita lihat bahwa penyelamatan itu kemudian hanya bisa, ya, ditebus dengan ilmu pengetahuan. Maka dia pintar sekali. Segala sesuatu hanya bisa diselamatkan karena pengetahuan dan kepintaran. Hati-hati, karena orang pintar tidak punya hati, dia akan menjadi penjahat. Orang yang sangat pintar tidak punya hati, tidak punya etika, tidak punya emosi yang stabil, dia akan menjadi penjahat. Nah, inilah yang ada dalam diri Agustinus. Ibunya sedih. Ibunya sangat sedih. Apalagi sebagai seorang pemuda sampai kemudian punya anak dan sebagainya dan sebagainya. Pokoknya para ibu sangat sedih kalau kalian anak-anak menjadi nakal atau bahkan tidak lagi menuruti nasihat orang tua. Tapi disinilah
Monica mendampingi Agustinus. Senang sekali anak-anak sekalian. Waktu itu Patrisius sudah meninggal. Ya. Tapi dia mendampingi si Agustinus ini dengan kesabaran yang luar biasa. Jadi bahwa dia melahirkan seorang anak diberi nama Deodatus kemudian ya, si Agustinus itu. Nah, untuk menghindari Agustinus ini dari keluhan ibunya, Agustinus selalu pergi ke Italia. Bagaimana? Tapi dia sama sekali tidak luput dari doa dan air mata ibunya. Jadi Agustinus melarikan diri, ingin pergi dari Afrika Utara. Jadi pergi. Bayangkan anak-anak. Saking nakalnya Agustinus. Ibu-ibu bagaimana tangisan air matamu. Kalau kita berbicara saat ini anak-anak, ibu bapak, apa yang terjadi ketika ya suami tidak beres, anak tidak beres. Nah anak-anak sekalian, kita belajar bahwa kita agar ibumu tidak menangis dengan penuh air mata, agar ibumu tidak berdoa, ya Tuhan, anakku ini nakal. Nah, jadilah anak yang baik. Nah, disinilah Santa Monica luar biasa. Monica kemudian ikut cari ke Italia di kota Milan. Ya. Minta bantuan seorang uskup. Dia minta bantuan uskup dan uskup itu berkata, pergilah kepada Tuhan. Sebagaimana engkau hidup, demikian pula anakmu, yang bagimu telah kau curahkan banyak air mata dan doa permohonan, tidak akan binasa. Tuhan akan mengembalikan padamu. Nah, jadi para ibu, Santa Monica berdoa luar biasa. Bahwa Tuhan akan mengembalikan anakmu dengan doa dan lintangan air mata. Tapi anak-anak jangan jadi anak yang nakal dong. Oh, saya nanti pasti punya ibu seperti Santa Monica. Penuh dengan air mata, penuh dengan doa. Oh, jangan begitu dong, ya. Nah, lalu nasihat pelipur lara itu tidak terus menenteramkan hatinya. Dia tidak tega melihat Agustinus pergi menjauhi dia. Sehingga Monica menyusul anaknya ke Italia. Dan dia menyertai anaknya di Roma dan juga di Milan. Nah, pasti kita tahu, oh kalau yang punya AC Milan, Inter Milan ada di sana. Dan juga AS Roma atau Lazio penggemar sepak bola ya. Jadi Monica nyusul Agustinus. Dia tidak mau Agustinus menjadi anak yang makin nakal, makin seperti penjahat ya. Nah, di Milan Santa Monica berkenalan dengan satu uskup namanya Ambrosius. Nah, Santo Ambrosius adalah santo pelindung kota Milan. Di sana oleh teladan dan bimbingan Ambrosius lalu luar biasa. Bahwa kita butuh orang lain yang meneguhkan apa yang terjadi, saudara-saudari anak-anakku. Dengan bimbingan Roh Kudus, dengan pertobatan yang luar biasa, Agustinus bertobat. Lain terjadi adalah Santo Agustinus selalu mempersembahkan dirinya untuk Tuhan dan sesama. Luar biasa. Peran Santa Monica menjadikan anaknya hebat di mata Tuhan dan hebat di mata sesama. Yang nanti Agustinus akan menjadi seorang uskup. Nanti Agustinus menjadi uskup yang luar biasa. Karena apa? Dia mendirikan Ordo Santo Agustinus. Dia yang kemudian waktu menjadi uskup membuat peraturan-peraturan yang luar biasa untuk hidup. Karena Agustinus mengalami luar biasa. Nah, disinilah kita lihat bagaimana saat itu bagi Monica merupakan puncak dari kebahagiaan hidupnya. Seorang ibu akan mengalami puncak kebahagiaan hidupnya kalau doa itu dikabulkan. Kalau suaminya bertobat, suaminya menjadi penyabar, suaminya menjadi pria hebat. Bahagia seorang ibu adalah ketika anaknya juga. Nah, jadi anak-anak, senyum Monica luar biasa. Ini terlukis dalam kesaksian Agustinus, anaknya sendiri, tentang perjalanan mereka pulang ke Afrika, waktu pulang ke Afrika. Nah, sekarang Agustinus
bercerita tentang Monica. Anak-anak juga bisa bercerita tentang Monica, tentang ibumu. Coba kata-kata yang Romo tulis. Kami berdua terlibat dalam pembicaraan yang sangat menarik sambil melupakan liku-liku masa lalu dan menyongsong hari depan. Jadi yang jahat-jahat di masa lalu, kenakalan suaminya, emosi suaminya, kekafiran suaminya, kenakalan Agustinus dilupakan. Karena menyongsong masa depan. Kami bertanya-tanya, seperti apa ya kehidupan para suci di surga? Dan akhirnya dunia dengan segala isinya tidak lagi menarik bagi kami. Lalu Ibu Monica berkata, anakku, bagi ibu sudah ada sesuatu pun di dunia ini yang memikat hatiku. Ibu tidak tahu untuk apa mesti hidup lebih lama. Sebab segala harapan ibu di dunia ini sudah terkabul. Suami dibaptis. Suami menjadi orang yang luar biasa. Menjadi pria hebat, menjadi suami hebat. Meninggal dalam keadaan kudus dan suci. Meninggal sebagai suami, sebagai bapak yang luar biasa. Nah, dalam tulisan lain, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak, dikisahkan lagi. Santo Agustinus mengisahkan pembicaraan penuh kasih antara ibunya dengan dia di Ostia. Nah, jadi kalau kamu ke Roma ada kota namanya Ostia, jadi seperti ya kecamatan begitu ya. Jadi kalau naik dari rumah SPD kurang lebih 1 kali naik kereta. Nah, di sana. Agustinus bercerita begini. Sambil duduk di dekat jendela dan memandang ke laut biru yang tenang, ibu berkata, mamaku berkata, anakku, satu-satunya alasan yang membuat aku masih ingin hidup lebih lama lagi adalah aku mau melihat engkau menjadi seorang Kristen sebelum aku menghembuskan nafasku. Ini dikabulkan Allah. Jadi tulisan Agustinus luar biasa. Bahkan lebih dari itu, Allah menggerakkan engkau untuk mempersembahkan dirimu sama sekali kepadanya dalam pengabdian yang tulus kepadanya. Sekarang apalagi yang aku harapkan? Beberapa hari kemudian, Bapak, Ibu, anak-anak, Monica jatuh sakit. Nah, kemudian kepada Agustinus dia berkata, anakku, satu-satunya yang ku kehendaki ialah agar engkau mengenangkan aku di altar Tuhan. Monica akhirnya meninggal di Ostia, Roma. Nah, teladan Santa Monica menyatakan kepada kita bahwa doa yang tidak kunjung putus, kesabaran seorang mamamu, kesabaran seorang istri, tak dapat tidak akan didengarkan Tuhan. Nah, ini kisah Monica yang luar biasa dan rasa-rasanya misal lingkungan kita hari ini menggerakkan para ibu akan menjadi Santa Monica baru, para bapak akan menjadi patrisius-patrisius baru yang luar biasa, dan anak-anak akan menjadi Agustinus dan Agustina yang top. Nah, bagaimana kemudian ini harus dibuat? Bacaan Injil pada hari ini mengetengahkan, jadilah orang-orang yang bijaksana, seperti wanita yang bijaksana. Nah, persoalan ini, yang ini Romo tidak khotbahkan, karena Romo sudah membuat di channel YouTube. Jadi tentang kebijaksanaan itu nanti mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak bisa lihat di YouTube. Oh, aku orang bijaksana, aku dimuliakan Allah, aku mengalami sesuatu yang luar biasa. Nah, akhirnya kita mampu menemukan bahwa panggilan yang luar biasa adalah ketika manusia mampu untuk bijaksana. Bijaksana adalah campuran yang luar biasa antara kepintaran, antara hati yang luar biasa, dan kemampuan untuk menghitung banyak perkara. Untuk menjadi pintar, mudah. Kalian belajar sungguh-sungguh, akan menjadi pintar. Banyak ilmu akan dikuasai. Tapi belum tentu kalian menjadi manusia yang luar biasa.
Tetapi manusia yang bijaksana pasti mungkin dia tidak terlalu pintar, tetapi mampu mengolah kehidupannya menjadi luar biasa. Semoga hari ini bersama dengan lingkungan Yohanes 1, kita menjadi orang-orang yang luar biasa karena bijaksana dan bagaikan Monica di dalam keluarga. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudari sekalian, sekarang kita akan mendoakan doa umat. Allah yang kekal dan kuasa, pada saat ini kami berhimpun bersama sebagai satu keluarga lingkungan Yohanes 1. Kami ingin agar intensi-intensi yang kami bawa Engkau dengarkan dan segala kebutuhan yang kami inginkan dapat Kau kabulkan. Maka dengarkanlah doa-doa kami. Iko silakan. Semoga kita semua di sini diberkati kesehatan, berkat dan perlindungan dari mara bahaya banyak penyakit dan penyakit COVID. Mari kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya ya Tuhan. Tuhan. Tuhan Yesus, ajarilah aku berdoa dan mengalahkan kejahatan dan selalu mendengarkan. Sabda, kami mohon kabulkanlah kami ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Pengasih, anugerahkan kepada kami kesehatan dan keselamatan agar kami dapat hidup seturut kehendak-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para tenaga medis, bantuan para dokter, perawat, dan para tenaga medis, para relawan, dan saudara-saudari kami yang merawat pasien COVID-19. Kuatkanlah mereka ya Allah Tuhan kami, teguhkanlah hati mereka dalam upaya memberikan pertolongan kepada sesama yang membutuhkan bantuan kesehatan saat ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapak, terima kasih Engkau telah memberikan kesembuhan untuk orang tua saya. Dan juga berikan kesembuhan untuk orang tua lainnya yang mungkin saat ini sedang menderita sakit penyakit. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji syukur dan terima kasih atas berkat-Mu, sehingga misa pada malam hari ini boleh berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Ya Bapa, berkatilah anak-anak BIA, Rekat, dan OMK yang ada di lingkungan Yohanes 1. Semoga Engkau sendiri yang akan mencurahkan rahmat kesehatan, kepintaran, ketaatan, dan semakin setia kepadamu. Ya Bapa, berkatilah pula para pembina BIAK, Rekat, dan OMK yang setia mendampingi iman anak-anak ini. Bapa, berkati pula para orang tua yang setia merawat, mendampingi, dan mendidik anak-anak secara iman Katolik. Bapa, kami juga berdoa untuk Romo Gracius yang saat ini telah memberikan misa untuk lingkungan kami, secara khusus untuk anak-anak BIA, Rekat, dan OMK. Semoga Tuhan Yesus yang selalu mendampingi Romo Gracius, kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa, doa yang kami sempat sampaikan kepadamu. Kami percaya oleh belas kasih dan cinta-Mu kepada kami diberkati dan doa-doa kami Kau kabulkan, yang kami satukan dengan kurban Kristus
Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Sambil mengiringi persembahan, kita nyanyikan lagu dari Puji Syukur nomor 435. Engkau datang padaku, hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Hadirlah dekatmu Tuhan, jangan tinggalkan daku. Hadirlah dekatmu Tuhan, jangan tinggalkan aku. Karena kami Tuhan, putra-Mu yang setia. Jadikanlah kami Tuhan, putra-Mu yang setia. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa penghibur orang yang berdosa, pada peringatan Santa Monica, kami unjukkan persembahan ini kepadamu. Berkatilah juga umat-Mu, suami istri, anak-anak, dari lingkungan Yohanes 1, semoga kami berkat teladan dan doanya dapat bertobat pula dan menerima pengampunan-Mu demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab para kudus Engkau anugerahi kebahagiaan dan mahkota kemuliaan yang mereka terima, menyatakan buah karya rahmat-Mu. Sedangkan kepada kami Engkau memberikan teladan hidup mereka yang suci, persahabatan mereka yang tulus, dan doa restu mereka yang sangat kami perlukan. Karena bantuan para kudus itu kami pun berbesar hati dan ingin berjuang guna memperoleh kebahagiaan sejati dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Maka kami memuliakan Dikau bersama para malaikat dan semua orang kudus yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Kita doakan doa syukur agung yang kedua, dan kita satukan seluruh intensi, baik dari keluarga, lingkungan, maupun secara pribadi. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit,
Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, terutama umatmu di lingkungan Yohanes 1. Dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus, Uskup kami, Robertus, dan juga Uskup Vincentius, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia. Bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari sekalian, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga pencampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, anak-anakku sekalian, Tuhan Yesus Kristus bersabda, "Akulah roti hidup yang turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku, karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, pada peringatan Santa Monica kami dilimpahi anugerah-Mu yang agung. Semoga hasilnya menyucikan kami sebagai seorang ibu, seorang ayah, dan anak-anak, dan bantuannya menguatkan kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Semoga kita sekalian hidup, karya, usaha, rahmat panggilan kita, dan seluruh rancangan-rancangan baik yang dipercayakan Tuhan pada kita sekalian dilindungi, dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan demikian misa lingkungan kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Untuk lagu penutup kita buka puji syukur nomor 643. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Santo Yohanes, doakanlah kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Thank you, Romo. Thank you, Romo. Halo, thank you. Thank you, Romo. Terima kasih semuanya. Makasih ya, luar biasa. Foto ya, Nampaknya Gary. sudah terbiasa untuk bisa Zoom Thank ya. you, Romo. Rapi sekali. Foto dari Halo. Thank you. Nampaknya sudah biasa misa Zoom. Halo. Thank Saya you. sambil mematikan di sini ya. Loh. Minta tolong untuk semuanya on cam.
kita foto bareng dulu. Oh, foto bareng dulu sebentar. Romo, Ayo, teman-teman, Bapak. Debbie mana? Dea. Dea. Senyum semua. Robin, Dea. Robin. Tunggu Gary, Robin. Nah, opos ke F9 siapa ya? Oke, action. Kita Oke, hitung ya. sudah. 1, 2, 3. Sudah. Terima kasih Romo. Ya. Terima kasih Rama. Terima kasih Bu Nani. Romo. Ya. Saya segera meninggalkan area karena akan ibadat malam ya. Oke.